worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Pujilah Dia. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Ada pujian bagimu Tuhan. Panggil nama Yesus. Jesus, I worship you. Hallelujah. I worship you. Be glorified and magnified. Jesus, I worship you. Katakan be glorified. Be glorified and magnified. Jesus, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Jesus, I worship you. Mari berikan tepuk tangan. Sorak-sorai katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup, Yesus Tuhan. Jemaat yang siap bersorak-sorai, bersuka cita, punya Tuhan yang dahsyat dalam nama Yesus. Bersama saya katakan, Amin. sekali lagi katakan, Amin. mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Woo! Ada sukacita di tempat ini, amin. Mari pujilah Dia, hai jiwaku, bernyanyilah bagi namanya yang kudus. Bersoraklah bagi Tuhan, katakan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, katakan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Mari kita mengangkat tangan berseru. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, katakan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ada sorak-sorai kemenangan di tempat ini. Yesus memberi kesembuhan, kelepasan.
kananmu. Dia yang sembuh, kasih tahu Yesus penyembuhmu. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan, Yesus segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Sekali dikatakan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah, hey, bagi Tuhan. Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey, hey, bagi Tuhan. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat dong. Umat-umat pemenang yang luar biasa, amin. Boleh saya melihat orang-orang yang percaya Anda terima kuasa yang dahsyat dari Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Terima kuasa dari Tuhan. Woo! Ayo dong tepuk tangannya anak-anak muda di tempat ini. Tuhan dahsyat loh. Woo! Terima kuasanya. Untuk apa saudara? Di bawah kakiku. Di bawah kaki. Pakai kuasa. Pakai kuasa. Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari semuanya katakan. Sungguh besar Tuhan. Harus bersemangat. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kuasa dari Tuhan. Mari jemaat Swiss Band. Diberi kuasa. Suaranya bagi Tuhan yang dahsyat. Di bawah kaki. Injak iblis. Pakai kuasa. Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan pada temanku, bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Mari melompat bagi Dia. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari tepuk tangan di atas kepala. Kita deklarasikan, kita peroleh kemenangan, kita peroleh kuasa dari Tuhan yang dahsyat. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Besar Kau Tuhanku. Engkau mendengar Tuhan. Ini umat pemenangmu. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak meraya.
Katakan bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Haleluya. Ya Ramasi Karalama Sando, Hinaramasi Kiaralamaya Sandaralama Se. Haleluya Yesus Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Bapa, nyatakan kuasa-Mu Yesus, urapi setiap kami. Hinaramasi Karalamo, haleluya. Hinamasi Kiaralama Sando, Oriaralama Kayaralama Se. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, kami tinggikan nama-Mu ya Yesus. Horiarala Bapa Kayarala Basandayarala Batakaralamu, Naramasiki Naralamaya Sando Hiaralamu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Ketika kami menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam juru selamat pribadi kehidupan kami. Firman-Mu berkata dalam Yohanes pertama ayat 12, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kami percaya kami adalah anak-anak Allah di hadapan-Mu, dan segala otoritas kuasa dari sorga Kau berikan buat kehidupan kami. Di akhir zaman ini Tuhan, iblis tidak pernah tinggal diam untuk selalu menggoda kami jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Tetapi ketika kami tahu langkah untuk mengalahkannya, kami percaya kami tidak akan pernah kalah. Karena roh Allah yang diberikan kepada kami lebih dahsyat dari segala kuasa di bawah kolong langit ini. Bapa, sampaikan kembali isi hati-Mu, kembali urapi pakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu. Diberkati jemaat-Mu, bungkus kehidupan kami semua dengan kuasa darah anak domba. Dan biarlah setiap kita yang siap diberkati firman Allah. Mari sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Ya, saya bersyukur bisa melayani di tempat ini saudara. Ya, saya sudah sering kali melayani di Malang, tapi ini cabang baru dibuka ya Oktober tahun kemarin. Tahun kemarin saya melayani kalau nggak salah sekitar bulan Mei, bulan Juni. Jadi belum ada cabang ini, dan bersyukur kegerakan GB Malang ini luar biasa. Ya, pertumbuhan jemaatnya pesat sekali, dan saya percaya next tahun depan 2018 saya datang ke tempat ini, kita imani tidak ada lagi kursi kosong, semuanya penuh dengan jiwa-jiwa. Kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Saya akan sampaikan topik yang sama, tapi ibadah kedua ini tentunya agak santai ya. Saudara, tadi kayak dikejar-kejar maling gitu khotbahnya saudara, 30 menit. Gak ada jedanya, ngomongnya gak ada titik komanya aja saudara kalau udah 30 menit. Nah saudara, perhatikan baik-baik, bagaimana sih menjadi orang percaya? Seperti doa saya tadi, dalam Yohanes pasal pertama ayat 12 kan dikatakan, tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Pujian penyembahan yang tadi kita naikkan berbicara kalau iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Amin saudara. Nah saudara, tapi seringkali kenyataannya dalam kehidupan ini kita seringkali kalah saudara melawan tipu muslihat iblis.
Kebetulan pelayanan saya banyak di bidang pelepasan, saudara. Ya, dan saya banyak sekali dipakai untuk bidang pelayanan ini karena memang basic saya dari perdukunan. Ya, jadi dulu kakek dukun, mama dukun, papa itu orang bilang pelihat lah, pakar feng shui. Ya, saya nggak pernah terpikir, jangankan jadi pendeta, jadi orang Kristen aja nggak pernah terpikirkan. Nah, itulah uniknya Tuhan, saudara. Ya, saya percaya kalau Tuhan tempatkan kita, tentukan kita menjadi alatnya Tuhan, kita mau basic apapun, kalau Tuhan berkata, nah engkau menjadi alatku, maka akan jadi sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, hari ini saya akan membagikan trik-trik bagaimana cara sih kita mengalahkan tipu muslihat iblis dalam kehidupan ini. Karena jujur banyak orang percaya orang Kristen itu masih kalah saja dalam peperangan rohani. 3 hari yang lalu saya melayani 4 pasien lagi, saudara. Saya ini kayak dokter ya. Kalau di gereja itu kadang-kadang sehari saya bisa menangani pelepasan sampai kadang-kadang 12 sampai 14 orang. Secara fisik capek, jujur aja secara fisik capek karena satu pasien itu kadang-kadang bisa sampai ya 1 jam. Biasanya kalau pelepasannya parah-parah, ya saya suruh full timer saya cek dulu masalahnya apa. Kalau udah berhubungan dengan jimat-jimat ya udah kasih waktu 1,5 jam. Tapi kalau konseling 30 menit gitu, saudara. Nah, kemarin karena pelepasannya parah-parah dari ilmu Banten segala macam, dia punya pegangan ya udah 1 orang jatahnya 1,5 jam. Ya, dan memang jujur secara manusia kadang-kadang meskipun udah ratusan kali melayani pelepasan, kita perhatikan kalau orang udah manifestasi, saudara, wajah berubah, suara berubah. Bisa suara binatang, yang perempuan jadi suaranya jadi lanang, saudara, jadi laki gitu, saudara. Kadang-kadang intimidasi itu keluar ya, tapi saya pegang firman Allah bahwa nama Yesus itu tidak pernah terkalahkan dalam hidup ini. Amin. Nah, bagaimana strategi mengalahkan dia? Buka Alkitab Anda. Roma pasal 16 kita akan belajar ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Saya rindu kita baca firman Tuhan ini bergantian. Roma 16 ayat 17 sampai ayat 20. Demikian firman Allah. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Saudara, sama-sama ayat 18, 3, 2, 1. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Sama-sama ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin. Saudara, perhatikan baik-baik, saudara, ya. Dalam kehidupan ini, saudara, sadar atau tidak sadar, ketika Anda dengan saya menerima Yesus sebagai Tuhan, maka saat itu kita pasti punya musuh. Saudara tahu siapa musuh kita? Siapa? Belakang kayaknya ada yang teriak mertua tuh. Iblis sih, saudara. Musuh kita adalah iblis. Jangan teriak mertua, saudara. Hati-hati, sudah bisa di PHK sama mertua. Nah, saudara, musuh kita adalah iblis. Tapi kita bersyukur punya Allah yang baik. Karena kita punya Allah yang baik, dia selalu ingin kerjakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan Anda dengan saya. Ketika kita sakit, kita datang kepada Tuhan. Dia Allah penyembuh kita, dokter dia segala dokter. Kita berdoa, dia kasih kesembuhan. Ketika Anda sedang jengkel, putus asa, dia berikan roh sukacita. Ketika Anda putus pengharapan, dia berikan pengharapan yang baru. Bahkan ketika Anda mungkin para wanita di tempat ini yang umurnya tinggal 1 putaran belum dapat jodoh, saudara. Ya. Ketika Anda berdoa minta jodoh, dia sanggup berikan jodoh buat kehidupan Anda. Tapi perhatikan, kita punya musuh. Dan musuh itu selalu ingin menghambat antara apa yang Allah sediakan dengan apa yang Allah akan berikan dalam kehidupan kita. Ambil contoh lagi, waktu kita sakit, ya, kita didoakan pendeta, kita percaya dikasih kesembuhan. Tapi ketika kita datang ke dokter, dokter ini mulai bilang begini, Pak, kalau lihat penyakitnya, stadium kansernya mulai naik nih. Dari stadium 1 sampai stadium 3, kelihatannya gak mungkin bisa sembuhkan. Nah, di saat itu, dia hambat mujizat kesembuhan dalam tubuh kita. Dia taruh kebimbangan sehingga Anda gak percaya. Nah, hari ini, bagaimana sih caranya mengalahkan tipu muslihat iblis dalam kehidupan kita? Di ayat 20 tadi kita baca, bahwa tempat sebenarnya setan berada, itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Saudara, setiap kita punya kaki. Kaki itu lambang terendah dalam kehidupan seseorang. Kalau iblis ada di bawah telapak kaki kita, saya percaya
kita punya otoritas untuk injek-injek dia dan dia tidak sanggup berkuasa atas kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Ya. Tapi pada kenyataannya kenapa seringkali dia mengintimidasi kita? Seringkali banyak anak Tuhan kalah, saudara. Damai sejahteranya hilang, pikirannya dikuasai oleh iblis, saudara. Kadang-kadang di gereja sekalipun bisa loh, tiba-tiba kita gak suka dengan tetangga kiri kanan kita. Tapi saya berdoa di tempat ini gak ada. Anda udah angkat tangan, haleluya. Misalnya, terutama di Jakarta. Kalau Jakarta kan gereja agak antik gitu, saudara. Saya kadang-kadang kalau khotbah di daerah yang maaf kata yang agak sedekah elit ke atas gitu ya. Kadang-kadang jemaat pun datang beraneka ragam. Ya, kadang-kadang datang itu, aduh saudara, pakaiannya juga nggak karu-karuan. Padahal kalau ke gereja itu kan pakaian harus sopan. Semuanya tertutup, roknya juga mungkin panjang. Kadang-kadang ada orang yang rok panjang tapi belahannya dari pinggul sampai bawah. Wah, itu kan mengganggu urapan pendeta, saudara. Ya, nah, saudara. Kadang-kadang di gereja sekalipun kita angkat tangan haleluya. Kita bisa tiba-tiba nggak suka dengan tetangga kiri kanan kita. Apalagi maaf, misalnya di sini kalau saya perhatikan wanita pakaiannya sopan-sopan. Kalau di kota di mana saya melayani Tuhan, kadang-kadang saudara ibu-ibu enci-enci datang juga pakai tank top. Ya, akhirnya bapak-bapak mulai protes, dasar nggak tahu diri. Ya, ke gereja pakai bajunya tank top. Tapi sepanjang pujian penyembahan ini bapak 37 kali liatin ini si enci. Mana angkat tangan haleluya belum cukuran lagi katanya saudara. Wah ilah, itu intimidasi mulai masuk pikirannya saudara. Nah hari ini bagaimana sih mengalahkan apa yang ada di pikiran kita. Karena tempat peperangan rohani paling tinggi itu ada di pikiran kita. Hal pertama, strategi pertama. Buka Yakobus 4 ayat ke-7. Yakobus 4 ayat ke-7 berkata demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Garis bawahi kata lari daripadamu. Lari daripada kita berarti setan yang kita perangi seringkali kita gak sadar. Dia ada dalam kehidupan kita, kita gak sadar. Saudara dalam hidup ini sebagai orang percaya, kita jangan terlalu membesar-besarkan kuasa kegelapan. Orang berkata ini hebat, itu hebat. Tapi juga jangan menyepelekan dia saudara. Ya. Karena manuver-manuvernya seringkali mengintimidasi kita. Seringkali kita kalah dalam peperangan rohani. Setan atau iblis itu bukan lelucon. Yang seringkali dalam dunia barat digambarkan sebagai makhluk bertaring yang kerjanya suka ngisap darah. Memang kalau kita perhatikan setan Eropa keren-keren ya. Pakai jas kayak pendeta di depan ini saudara. Giginya bertaring. Saya bedanya sama Dracula cuma beda giginya aja saudara. Pakai pantopol, mantan lawyer mati jadi Dracula katanya saudara. Ya kalau Anda ke Eropa setannya kaya-kaya, tajir-tajir. Anda ke China itu setan juga kaya-kaya loh. Pakai topi kaisar, kalung giok, ya gelang giok, lompat-lompat di tempel Hu dia diem saudara. Waduh setan cungkuok kaya saudara. Ya Anda ke Timur Tengah setan juga tajir-tajir kaya-kaya bener kan. Namanya jin sepatu sampai melengkung-melengkung. Bajunya warna-warni digosok-gosok kendinya jin keluar saudara. Tapi begitu lari ke Indonesia, setannya memprihatinkan Bapak Ibu. Ya, namanya kuntilanak dasar satu kagak pernah di laundry saudara. Itu tuyul saking miskinnya cuman pakai CD satu, kerjanya nyolong duit saudara. Jalangkung saking miskinnya, naik Grab Uber aja gak bisa. Karena datang gak diundang, pulang gak diantar. Bayangin saudara. Dari segi hantu aja Indonesia udah kalah Bapak Ibu. Apakah setan seperti itu? Ya, itu hanya lelucon saja saudara. Ya. Nah hari ini bagaimana sih kita bisa mengalahkan dia? Apa arti tunduk kepada Allah? Tunduk kepada Allah bukan berarti Anda setiap minggu ibadah gereja seperti ini. Anda mau makan, Anda berdoa. Ya, bukan seperti itu. Tuhan Yesus pernah memberikan satu teladan yang luar biasa. Ini bicara orang yang tunduk kepada Allah saudara. Ya, ketika dia ada di Taman Getsemani, kelihatannya kalau kita baca sekilas, waktu Yesus bergumul di Taman Getsemani, kelihatannya Yesus menolak untuk disalibkan. Karena ketika dalam pergumulan begitu berat, sampai dia gak tahan, dia minta ditemenin 3 murid lapis satunya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Sampai dia gak tahan, suruh para muridnya berjaga-jaga. Dan dalam pergumulan yang begitu hebat, orang dalam tingkat stres tingkat tinggi saudara. Pembuluh darah halus Anda bisa pecah. Dan akhirnya itu darah bisa bercampur, keluar dari pori-pori, bercampur dengan keringat. Itu dialami oleh Yesus. Dikatakan keringatnya bercampur dengan darah. Kenapa? Dalam kondisi 100% Allah, 100% manusia. Dalam kondisi 100% manusianya, dia juga bergumul seperti diri Anda dengan saya. Dan dia berkata, Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi dahsyatnya Yesus.
Di ayat bawahnya dikatakan demikian. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Bapa. Saudara, ketika Anda tunduk kepada Allah. Apa arti tunduk kepada Allah? Siapapun pendeta yang berkhotbah di mimbar ini. Nasihat apapun hamba Tuhan berikan buat kehidupan Anda. Mungkin itu mengekang kedagingan Anda, menghambat hobi Anda. Orang yang tunduk kepada Allah, apapun yang Allah firmankan, dengan wajah tersenyum dia akan bilang begini, baik Tuhan, aku tahu ini yang terbaik buat kehidupanku. Ketika Anda tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Katakan amin, saudara. Suatu hari, saya pernah mengunjungi satu tempat keramat di Toraja, saudara. Ada orang Toraja sini angkat tangan? Ada di belakangnya. Di Toraja ada satu lokasi namanya Londa. Ya, Londa ini sangat senang sekali dikunjungi oleh para turis, baik domestik maupun mancanegara. Nah, Londa ini kalau Anda perhatikan sekitar 7-8 tahun yang lalu pernah diadakan acara uji nyali UKA Trans 7. Ya, di mana kita tahu di Londa itu banyak mayat-mayat orang Toraja yang sudah dikuburkan. Sekitar 3 tahun mereka sampai hari ini ada upacara namanya Manene. Upacara Manene itu upacara adat tradisi mereka. Di mana orang tua mereka yang sudah mati dikuburkan. 3 tahun kemudian akan digali. Tengkoraknya dibersihin, dipakein baju, dimantra-mantra dan akan bangkit jalan pulang ke rumah, saudara. Ya, dipandu dengan seorang dukun. Ya, itu akan pulang ke rumah. Sampai di rumah dimantra-mantra dia tidur di ranjang. Besoknya di mantra-mantra dia akan bangkit kembali dan foto keluarga bersama dulu. Baru diantar pulang ke kubur tidur lagi. Wih, keren ya, udah mati 3 tahun masih bisa family picture, saudara. Ya. Nah, saudara, suatu hari saya diminta Pak David Cakra, gembala Anda, untuk melayani pelepasan di sana. Kalau nggak salah 4 tahun yang lalu. Setelah selesai pelayanan pelepasan, dan saya bilang objek wisata di tempat ini apa? Oh, ada Londa. Waduh, saya dari dulu pengen lihat itu Londa. Penasaran saya bilang. Ya, karena kalau Anda perhatikan acara uji nyali itu kan biasanya kalau saudara perhatikan orang Kristen kebanyakan lolos. Kalau yang agama seberang mereka mantra-mantra tetap digangguin sampai lambai-lambain tangan. Gak kuat, minta berhenti kan saudara. Ya, itu di Londa itu saya ingat itu acara uji nyalinya itu selama 4 jam. Jadi kalau dari jam 1 Anda di kuburan itu, di dalam goa itu bertahan sampai jam 4 subuh. Anda diganggu setannya, Anda gak takut. Anda akan dapat uang 1,5 juta. Saya pengen ikut, saya pikir lumayan buat diakonia gereja kan saudara. Gue pikir 4 jam kan lumayan lah. Dia ganggu setan, terus setan yang gue ganggu gitu saudara. Tapi ketahuan pendeta gak boleh ikut saudara. Ya, apalagi pendeta pelepasan. Itu pasti lolos punya istilahnya. Nah saudara, sampai di sana kita mulai masuk ya, tiketnya gratis. Begitu banyak tengkorak-tengkorak dari keluarga-keluarga saudara. Ya, dikasih sesajen semua saudara. Saya memang dasarnya orang iseng. Saya kalau ke tempat-tempat keramat itu saya suka iseng saudara. Saya nggak sadar ada penjaganya. Sampai saat itu saudara, saya pikir saya relax saja. Saya pikir wah nggak ada orang nih. Kita grup dari Rayon 2 semua. Ibu-ibunya udah mulai ketakutan waktu saya deketin tengkorak begitu banyak. Dan mayat-mayatnya masih banyak yang baru. Akhirnya saudara, itu tengkorak saya acak-acak saudara. Dari kiri ke kanan saya ambil bawah. Ya saya acak-acak kiri kanan, saya taruh di kepala. Foto-foto saya bilang buat PP Picture keren nih gue bilang deh. Foto difotoin sama teman-teman saya acak-acak saudara. Dari kiri ke kanan pokoknya berantakan semua. Itu tengkorak tadinya rapi saudara. Jadi berantakan semua. Saya nggak sadar itu penjaganya datang marahin saya. Pak, jangan kurang ajar begitu. Loh kenapa saya bilang? Ini keluarganya datang bingung. Mana bapaknya, kakeknya, neneknya, anaknya, cucunya. Loh pindahin semua tengkoraknya berantakan begini kan. Waduh Pak maaf Pak, saya pikir pajangan, saya kagak tahu saya bilang. Akhirnya saya taruh lagi udah berantakan semua nih. Bapaknya urutan keberapa gue udah kagak tahu deh. Pokoknya berantakan semua saudara. Dan akhirnya singkat cerita, saya bilang gini kita masuk ke dalam yuk. Masuk ke dalam, akhirnya dari 18 orang yang hadir, kebanyakan ibu-ibu, ibu-ibunya gak berani saudara. Akhirnya yang laki-laki semua, yuk kita masuk ke dalam. Nah masuk itu kan merayap saudara, ada beberapa posisi spot kita harus tiarap dan itu banyak mayat-mayat digeletakin. Kalau Anda pernah ke Trunyan, Bali, ya Trunyan tapi tengkoraknya udah lama-lama ya. Nah kalau di Londa itu tengkoraknya masih banyak yang baru-baru. Bahkan ada mayat yang waktu itu 3 atau 6 bulan lah saudara. Dan luar biasanya mereka gak sampai busuk berbelatung. Ya ini ada unsur kuasa kegelapannya saya lihat mungkin ada rempah-rempah yang mereka pakai saudara. Masih banyak mayat-mayat baru, peti-peti yang baru saudara. Sampai ke dalam tengkoraknya lebih banyak lagi saudara. Nah karena gak ada penjaganya di situ kebetulan banget.
Ya, dan akhirnya saya bilang, fotoin gue ya, ini tengkoraknya lebih banyak, mumpung gak ada penjaga. Akhirnya kepalanya, tengkorak itu saya taruh di kepala saya jejerin kayak bandok begitu saudara. Akhirnya difoto, ya saya ganti status, kirim ke rumah, istri saya marah-marah. Lu ganti gak? Anak-anak ketakutan semua, mana bapaknya, mana tengkorak, kagak ada bedanya katanya. Lu ganti cepet, bikin takut orang katanya. Itu anak-anak lihat Pepe, papinya, ya ampun papi ini kenapa mukanya tengkorak semua ditaruh di kepala. Ya saudara akhirnya... Singkat cerita saya pikir ya gak ada apa-apa ya. Memang dasar jiwanya berani gak ada apa-apa. Saudara pulangnya saudara. Malam seperti biasa saya tidur di hotel. Nah hari itu saya dapat satu mimpi. Tapi saya tahu ini bukan mimpi. Tapi peperangan dalam alam roh. Memang posisi saya tidur. Ketika saya sedang tidur. Tiba-tiba dalam penglihatan mimpi itu pintu kamar saya dibuka dengan kencang. Jrek saudara. Keras berak begitu. Saya sadar saya bangun. Ya, tiba-tiba satu ekor ular masuk saudara. Dan mulai goyang-goyang di bawah ranjang saya, mulai siap keluar dan siap melilit matuk saya. Tapi dalam mimpi penglihatan itu, dengan sikap tangan kiri saya langsung cekek itu ular saudara. Ya, ketika dia lidahnya mulai terjulur mau patok saya, ini saya tangan kanan saya pitis ular, saya patahin, krak, mati saudara. Ya, tiba-tiba ular kedua masuk lagi, jauh lebih besar. Sisiknya jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih strong, jauh lebih kuat. Tapi dalam mimpi itu, ketika dia mau lilit dan patuk saya juga sigap lagi, saya cekek pakai tangan kiri saya. Dan tangan kanan saya mulai cekek itu lehernya dan mati. Tapi ular ketiga jauh lebih besar, mungkin 10 kali lipat dari ular pertama. Dan ular ini berhasil melilit badan saya dan saya sesak napas yang luar biasa. Saya rasakan sesak napas luar biasa. Anda pernah gak begini, tengah malam tidur tiba-tiba seperti ada yang nindih. Ya, rasanya Anda mau tengking dalam nama Yesus tapi cuma dalam hati, itu nindinya gak pergi-pergi. Nah itu saya alami sudah. Itu rasanya berat tapi saya teriak darah Yesus. Itu tiba-tiba tangan saya seperti tangan raksasa. Ya, saya cekek lagi leher dan itu kepala daripada ursi ular. Tangan saya ini bisa masuk dan saya cabut otaknya dan ularnya mati. Tapi yang ketiga ini tiba-tiba seperti ranjang saya goyang dan saya terbangun dari tidur saya. Itu seperti abis orang mandi saudara, keringetan semua saudara. Padahal AC cukup dingin. Dan saya tahu ini peperangan roh, saya bukan mimpi. Ya, dan akhirnya saya tidur kembali. Saya minta baca Mazmur 91, Tuhan lindungi hambamu, jaga lindungi. Saya percaya ini pasti terusik nih, gara-gara diacak-acak nih. Bapak emaknya dipindahin semua, kepalanya gitu, dia ngamuk semua saudara. Mungkin seperti itu. Saudara besoknya saya telepon salah satu gembala Rayon 2, Pak Henry, saya bilang, saya dapat mimpi begini, saya bilang. Ya, ada 3 ekor ular. Dan ternyata mereka bilang begini, karena Karayon Anda besoknya KKR, dan mereka berkata, wah di semua peti mati orang Toraja, khususnya para orang-orang kayanya, itu selalu diukir 3 gambar ular ini. Dan mereka dianggap sebagai trinitas penguasa terhebat tanah Toraja. Saya cuma bilang begini, puji Tuhan, semalam dalam mimpi, itu otaknya udah dicabut, udah dikalahkan. Besok KKR Pak David pasti akan berjalan dengan baik, dengan lancar. Memang kita udah terobos duluan dalam HMC dan puji Tuhan, ya Rayon 2 Bandung, KKR dari Karayon Anda, semua berjalan dengan baik, dengan lancar, tim pulang semua dalam keadaan selamat. Saudara perhatikan baik-baik, waktu kita tunduk kepada Allah, setan, kehebatan, kuasa jahat apapun tidak akan pernah sanggup melawan kita. Karena roh Allah yang diberikan kepada kita lebih dahsyat dari segala kuasa di kolong langit ini. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Jadi poin pertama perhatikan baik-baik. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang kedua, perhatikan 2 Korintus 2 ayat 10 sampai ayat ke-11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya apa? Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Ciri kedua orang percaya, orang Kristen yang bisa mengalahkan dia. Paulus di sini bicara tentang pengampunan. Di sisi yang sama dia bicara tentang iblis. Dalam bahasa sehari-harinya kalau kita mau jabarkan, Rasul Paulus berkata demikian, aku mengampuni kamu. Nggak tahu betapa sakitnya hatiku, betapa aku dilecehkan, betapa mungkin aku dibully, betapa mungkin aku dijolimi, betapa aku mungkin dilecehkan, dihianati. Supaya apa? Iblis jangan mengambil keuntungan atas persoalanku. Jadi ciri kedua, orang yang bisa mengalahkan dia adalah orang yang tidak menyimpan kepahitan, sakit hati, benci, dengki, bahkan iri hati terhadap sesama. Amin saudara. Ya,
Betapa hebatnya aktivitas rohani Anda. Anda jemaat yang seminggu mungkin datang ke gereja sampai 3-4 kali. Anda sehari berdoa bisa sampai 2-3 jam. Sehari Anda bisa baca Alkitab 50 pasal. Betapa hebatnya aktivitas rohani Anda. Saya mau katakan, kalau ada kebencian, sakit hati, iri hati terhadap sesama, saya mau katakan itu satu pintu celah yang terbuka. Sehingga dia akan menghancurkan apa yang terbaik dalam kehidupan Anda. Begitu banyak para pendoa sahabat kadang-kadang sharing dengan saya, Pak Min, saya tuh bingung, saya udah melayani Tuhan. Sungguh-sungguh doa puasa rajin ini rajin itu. Tapi kenapa setan selalu menyerang kehidupan saya? Kenapa saya selalu kehilangan damai sejahtera? Saya berkata, Bu, jaga hati. Nggak gampang. Ketika pintu hati Anda terbuka, celah itu terbuka, setan akan keluar masuk menghancurkan apa yang terbaik, the best yang terbaik dalam kehidupan Anda yang sudah Anda lakukan dalam kehidupan ini. Makanya itu namanya kebencian. Itu adalah satu pintu celah yang terbuka sehingga betapa hebatnya apapun ya dalam pelayanan Anda. Saudara, dia akan tembak kita dan banyak orang Kristen jatuh berguguran di bidang ini, khususnya para wanita. Karena Anda wanita, beda dengan kita kaum pria. Pria dari fase waktu, kita kaum pria selalu hidup di masa kini dan masa yang akan datang. Tapi Anda para wanita dari fase waktu, Anda hidup di masa kini dan masa lalu. Karena Anda hidup dari masa lalu, makanya wanita kalau ribut suka ngungkit-ngungkit masa lalu. Benar atau betul? Benar atau betul? Coba perempuan kalau ribut, pasti ngomong begini, dulu. Kapan? Dulu. Iya kapan? Masa lo gak ingat dulu? Kapan? 15 tahun yang lalu. Masya Allah, kita udah lupa saudara. Dia masih ingat saudara. Itu wanita kalau ribut selalu ngungkit-ngungkit masa lalu. Karena Anda hidup dari hati Anda saudara. Makanya firman Allah berkata Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sumber kehebatan manusia bukan di otot yang besar. Sumber kehebatan manusia bukan karena Anda brilliant. Cum laude sekalipun saya katakan. Tapi sumber kehebatan manusia itu terpancar dari hati. Kalau hati Anda beres, rumah tangga Anda pasti beres. Kalau hati Anda beres, keluarga Anda pasti beres. Bahkan kalau hati Anda beres, penyakit mikir nyerang kita. Kenapa? Karena firman Allah berkata hati yang gembira obat yang manjur. Semangat yang patah itu keringkan tulang. Ya, makanya hati ini harus dijaga. Tapi yang jadi persoalan jaga hati gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah. Banyak orang berkata, Pak, nggak gampang jaga hati, Pak. Apalagi dengan namanya mertua, ipar, aduh pusing, Pak. Setiap ketemu mertua selalu buang muka. Saya sih saran begini, kalau mertua Anda suka buang muka, biarin. Percaya, lama-lama mukanya hilang. Muka kok dibuang-buang, saudara. Ya, tapi kuncinya menjaga hati. Saya pernah saksikan waktu pertama kali awal saya melayani di Armet. Ya, suatu hari saya ditelepon sama mertua saya pagi-pagi. Mertua saya telepon saya, tanya saya ada di mana? Kamu di mana nak? Masih di rumah mam, kenapa? Kamu cepet ya, ini ada hamba Tuhan, suami istri lagi berantem hebat. Mami ditelepon dan dia ngancem mami. Kalau nggak ada pendeta yang datang, salah satu mati. Waduh, ini hamba Tuhan loh saudara, berantem saudara. Saya langsung kebut saudara, pergi ke rumahnya. Ya, sampai di rumahnya karena pintu utamanya nggak ditutup, saya masuk. Waktu saya masuk baru buka aja jantung saya udah spot bener. Itu ya sport jantung misalnya. Kenapa? Itu ruang tamu darah segar berceceran. Dan saya prediksi belum ada 2-3 menit atau 5 menit. Bercak-bercak darah di mana-mana saudara. Saya telusuri akhirnya sampai di ruang keluarga saya lihat istrinya sudah terkapar. Tapi tidak tiduran tapi duduk saudara. Menghadap ke tembok saudara. Dan saya perhatikan kursi plastik. Kursi bakso yang plastik itu. Terpotong hampir 7-8 potong berantakan. Saya nekat, saya masuk. Suaminya gak ada. Saya memberanikan diri tepuk pundaknya. Saya berkata, Ci, kenapa Ci? Itu waktu ini sang istri balik badan saudara. Saudara tahu, bola matanya lebih besar dari kepalan tinju saya. Segede gini mata kanannya. Itu darah semua membasahi dasternya saudara. Ya, dan dia tunjuk, dia bilang, suami saya tendang saya pakai sepatu. Ujung sepatunya lancip kena matanya. Terus diinjek-injek dan dihajar pakai kursi plastik. Sampai terpotong 7-8 potong. Ya, karena suami ketahuan selingkuh, cekcok mulut, suaminya gak terima, digamparin, ditendangin. Makanya nih, ini kan banyak anak-anak muda. Kalian kalau pilih jodoh, ingat baik-baik. Pertama, nomor 1, itu harus seiman. Yang belum menikah katakan amin. Ya,
jangan gak seiman. Saya mau katakan, kemarin saya baru baca satu akun di Facebook saya. Ya, sampai ada satu pembicaraan. Kita nikahi semua wanita Kristen. Karena wanita Kristen itu murahan. Asal kita punya harta banyak, bila perlu kita hamili, setelah kita hamili baru kita kawinkan. Dan kita jadikan muamalaf lah istilahnya lah. Masuk agama mereka. Dalam hati gue enak aja lo perempuan Kristen murahan. Perempuan Kristen seperti apa? Kalau saya sebagai pendeta saya mau katakan, jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Yang belum menikah sekali katakan amin. Yang sudah katakan aman. Ya. Jangan Anda panik, aduh Pak Pendeta, tapi kan dia ganteng loh Pak. Dan baik loh Pak sama saya. Bahkan nganterin saya ke gereja loh Pak Pendeta, meskipun dia tunggu di luar. Mana anak satu-satunya Pak Pendeta, orang tuanya punya 5 pabrik Pak. Umur orang tuanya 98 tahun lagi. Kalau mati kan lumayan gue dapat warisan. Mungkin seperti itu. Ya, pokoknya saya katakan gelap dan terang tidak akan pernah bisa bersatu. Jangan pernah jual iman Anda demi jodoh. Kita boleh kehilangan harta benda. Kita boleh kehilangan nyawa kita sekalipun. Kita boleh kehilangan apapun juga. Tapi jangan pernah kehilangan pegangan kita untuk meninggalkan Yesus. Amin saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Kalau 17 Agustus sekali merdeka tetap merdeka. Tapi sekali Yesus itu tetap Yesus. Saudara, saat itu saya cari suaminya. Saya masuk ke kamarnya. Saya ketok-ketok. Begitu buka, saya perhatikan itu lemari pakaian yang 3 engsel. Kelihatannya habis dihajar tengahnya, terbelah dan jatuh di bawah. Plus engselnya. Ya, itu jatuh saudara. Suaminya lagi duduk menghadap jendela. Kamar berantakan, bercak darah juga di mana-mana. Saya berkata, kok kenapa sih? Kok sampai begini? Saya bilang. Ya, suaminya balik badan, saya juga kaget. Mata kanan juga berdarah. Nah ini kenapa Taurat Musa digenapi mata ganti mata, gigi ganti gigi? Kenapa dua-dua mata kanan berdarah saudara? Saya bilang, ya ampun kenapa kok? Saya bilang, saudara waktu dia hajar istrinya, dia tendang istrinya. Dia pikir istrinya mati. Nah marah itu enggak dosa loh saudara. Marah itu ekspresi kejiwaan yang wajar. Tapi kalau Anda marah tidak dikendalikan, masuk satu roh namanya roh amarah. Sehingga marah dia lampiaskan. Nah seperti tadi tuh, lemari dihajar saudara. Akhirnya jadi marah-marah. Kalau manusia nggak bisa marah itu juga nggak normal, nggak wajar. Ya, jadi kalau Anda selalu nggak pernah marah, itu pasti nggak normal. Harus diperiksa di psikologi juga saudara. Anda ditodong di pinggir jalan, masih senyum sama tukang todong. Nih Pak sekalian STNK sama BPKB-nya itu kan orang oon namanya saudara. Ya, kita bisa marah kalau orang berbuat sesuatu yang jahat bagi kehidupan kita. Amin saudara. Saudara akhirnya dia pikir istrinya udah mati. Dia masuk saudara ke kamarnya. Itu lemari pakaian dihajar. Kebetulan badannya lebih gede saya. Dia hajar terbelah. Dia tarik saudara. Dia hajar kiri hajar kanan. Nggak sadar kayu sebelahnya lepas. Nancep bola matanya sendiri. Berdarah. Untung nggak kena retina. Saya nggak pikir panjang. Langsung saya panggil supirnya. Cepat kita bawa ke rumah sakit Sunter yang terdekat. Ya, sampai di UGD. Saya nggak berani banyak bicara. Kalau ada polisi kena itu suami. Ke 5 tahun itu pasti. KDRT begitu. Pasti kena 5 tahun. Saudara akhirnya suami dijahit 9 jahitan. Saya ingat kelopak putihnya itu ya. Nggak kena retina ya. Dan akhirnya ketika dokter periksa mata istrinya. Dokter berkata, Pak kita give up. Ini kemungkinan retina hancur dan buta. Bapak cepet bawa ke Jakarta Eye Center. Dan akhirnya saya izin sama suaminya. Kok maaf ya saya tinggal. Ini cici saya bawa. Suami juga kayaknya ketakutan tuh. Ya udah tolong ya dibawa ya. Kata dokter kemungkinan buta. Ya akhirnya saya tinggal langsung dengan drivernya kita bawa ke Jakarta Eye Center. Sepanjang perjalanan saya juga nggak berani buka pembicaraan. Dia hanya diam saudara. Itu kasihan banget nih Sinci saudara. Itu berdarah semua saudara. Kita lap bersihin ya. Karena kalau ketahuan petugas itu pasti ditanya kenapa-napa. Kita bilang supirnya bilang kecelakaan saat itu. Nah ketika dokter periksa, dokter mulai tanya drivernya, supirnya. Kenapa majikan kamu? Jatuh Pak dari sepeda motor. Bodoh. Untung bukan gua yang ditanya. Pendeta kan kagak boleh bohong saudara. Gue bilang selamat, bukan gua yang ditanya selamat gitu ya. Akhirnya dokter periksa-periksa. Dokternya pinter di Jakarta Center. Dia bilang ini bukan jatuh. Ini habis dihajar benda tumpul. Kelihatan banget. Ini pasti habis baku hantam berantem ya katanya. Ya. Dan akhirnya saya no respon diam saudara. Dokter bukan resep. Dia bilang begini. Ini puji Tuhan ya. Dokternya kayaknya anak Tuhan juga. Ini kemungkinan gak buta, tapi proses penyembuhannya paling cepat 6 bulan. Dia bisa lihat dengan normal. Saudara saya tebus obatnya, saya bayarin. Sepanjang perjalanan, saya cuma bilang begini sama istri ini. Ibu ini saya bilang begini, Ci, apapun yang Cici perbuat merubah suami seperti ini gak akan bisa. Ini karakter saya bilang. Ya. Tetapi ketika Cici rela berlutut di bawah kaki Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan.
Kepala dalam satu rumah tangga itu Yesus Kristus. Di bawahnya suami, baru istri, baru anak. Makanya kalau Anda ke pasar, saya ini hobi masak. Saya sampai hari ini suka banget ke pasar, belanja. Kalau istri saya sibuk kerja, saya bilang udahlah gue ke pasar, lo kerja, gak apa-apa. Kita kalau beli ikan fresh, yang pertama kali kita lihat, itu apanya? Insangnya kan, kepalanya saudara. Kalau kepalanya seger, fresh, itu sampai ke badan, perut, ekor, itu enak dimakan. Tapi kalau kepalanya busuk, percayalah, sampai semuanya busuk. Makanya kita para suami, kepala rumah tangga, ingat baik-baik. Kalau hidup kita gak benar, cepat bertobat di hadapan Tuhan. Karena itu dampaknya kepada istri dan anak-anak. Ya, busuk itu selalu dari raja, imam, dan nabi. Kalau raja, imam, nabi gak benar, pasti ke bawahnya pasti gak benar, saudara. Kalau Anda dengar khotbah ini merespon dan Anda menyadari, oh aku bersalah sebagai seorang suami. Cepat bertobat, Tuhan pasti sanggup pulihkan kehidupan kita. Ya, dan akhirnya saya ingat betul hampir 8 bulan itu merahnya itu baru hilang. Dan sekarang dia bisa lihat dengan normal. Dan akhirnya saya gak bisa melarang mereka putuskan divorce saudara. Ya, kalau orang tanya saya, Pak Pendeta boleh cerai enggak? Saya semua back to Bible. Saya bilang, apa yang dipersatukan Allah gak bisa dipisahkan oleh manusia dengan alasan apapun kecuali maut. Tapi saya bilang, kalau kasus-kasus sudah KDRT, kemarin saya baru lagi nanganin satu lagi kasus KDRT, mereka sementara pisah, ya pisah rumah. Masing-masing punya apartemen karena orang cukup berada. Ya saya katakan, saya tidak usulkan Anda cerai, pisah aja sementara. Ya pisah sementara saya katakan. Apalagi udah KDRT, kita pendeta kan mesti berhikmat. Belum lama saudara, dari Solo saya ditelepon. Saya habis pulang penjara, saya ditelepon oleh seorang suami. Dia pernah saya konseling suami istri dan dia telepon begini. Pak Pendeta tolong saya, loh kenapa? Hari ini istri saya bawa pisau kejar-kejar saya Pak. Apa yang harus saya lakukan? Nah pendeta kan kita gak sok rohani, udah kamu berdoa saja, dicus lo lagi berdoa. Ya, saya bilang, apa yang harus saya lakukan Pak? Lari, gue bilang. Oh gitu, ya lari lah, gue bilang istri lo bawa pisau, lo malah berdoa, lo gorok leher lo dari belakang gimana? Pendeta jangan sok rohani juga. Maksudnya cerai, bukan. Anda mengasingkan diri dulu. Nah istri udah ngamuk-ngamuk bawa pisau, kesetanan lewat dicus beneran saya bilang. Udah. Tenangin pikiran masing-masing ke rumah orang tua atau kemanapun. Setelah tenang, panggil pendeta, konseling, ya dipersatukan kembali. Nah ini sekarang kan banyak aneh-aneh. Rumah tangga itu sedang kacau gara-gara ekonomi. Perhatikan baik-baik dah. Gara-gara ekonomi, bisnis sepi apapun suami istri, akhirnya banyak yang cerai loh. Banyak yang selingkuh segala macam. Nah ini strategi juga daripada iblis. Kuncinya apa? Jaga hati. Ketika damai sejahtera Anda hilang, berantakan semua. Karena damai sejahtera itu paling penting saudara. Kalau Anda udah kehilangan damai sejahtera, bisa gak berdoa? Sulit kan? Begitu merem, wajah penampakan. Entah suami kita, istri kita. Nyebelin banget, gak jadi doa saudara. Makanya hati ini perlu dijaga. Pintu hati ini harus dijaga rapat-rapat. Setiap pintu celah yang terbuka, setan akan masuk menghancurkan apa yang terbaik dalam kehidupan Anda. Anda pernah dengar gak? Ada satu penjara di San Francisco, namanya Alcatraz. Sampai dibuat satu film namanya Escape from the Alcatraz. Saya nonton kalau gak salah udah 3-4 kali film ini. Ini film jadul. Bahkan dulu hitam putih ini film sudah. Ya, kalau Anda ke San Francisco, dari jembatan San Francisco, itu akan kelihatan penjara ini. Modelnya kayak Nusa Kambangan, dikelilingin laut. Tapi Nusa Kambangan gak ada apa-apanya. Alcatraz benar-benar dikelilingin laut, dalam, dingin, dan banyak ikan hiu putih pemangsa manusia. Tapi penjara ini saudara, saking ketatnya, sehari itu 12 kali penggantian sipir penjara. 2 jam sekali sipir penjaranya diganti. Snipernya, jago tembaknya semua diganti saudara. Ini tembok penjara berlapis-lapis tebalnya, tebal sekali. Tapi kenapa penjara ini jebol? Dan ini true story. Suatu hari seorang napi itu menemukan celah sebesar sedotan di bawah ranjangnya saudara. Waktu dia menemukan celah sebesar sedotan di ranjangnya, dia rasa kok ada hawa dan diintip ada cahaya. Apa yang dia lakukan? Ketika napi lain tidur, dia mulai korek dengan jari tangannya. Tapi dalam film itu dia curi gunting kuku dari sipir penjara, dia korek pakai gunting kuku. Tapi true story-nya hanya dengan jari tangannya. Dia korek dapat pasir senggam, dia kantongin, begitu olahraga dia buang. Gara-gara celah sebesar sedotan, tiap malam dia korek, terus dia korek saudara. Ya, ada sipir penjara lewat, dia pura-pura tidur. Begitu udah lewat selesai, dia korek lagi. Karena tiap malam dikorek, sekian bulan kemudian, terbentuklah satu diameter ukuran kepala dewasa dan pundak bisa masuk. Begitu dia lolos, diperhatikan memang ada tembok lain. Wah ini bisa melarikan diri. Dia mulai cerita ke teman-teman dekatnya. Di kolong ranjang ada celah-celah kecil, korek aja dia berkata. Itu saya udah terbentuk dan karena dia pintar lukis, dia lukis seolah-olah ada tembok. Ketika sidak sipir penjara, itu seolah-olah tembok masih rapat. Dan akhirnya saudara, beberapa napi, lebih kurang 4 napi sudah mulai membentuk pintu-pintu gara-gara celah sebesar sedotan. Ketika mereka ada praktek di bengkel kerja, mereka mulai buat replika kepala
mirip wajah mereka. Setiap malam mereka tutup pakai selimut seolah-olah mereka menghadap tembok sedang tidur. Padahal itu patung yang dikasih rambut segala macam. Dan mereka udah meloloskan diri dan cari tembok-tembok yang lain. Mereka mulai buat pelampung karena dikelilingin oleh laut. Singkat cerita apa yang terjadi? Itu Alcatraz jebol. 4 narapidana melarikan diri. Sampai hari ini mayatnya tidak ketemu. Sudah sekian puluh tahun saudara. Ya, dan akhirnya 1 tahun kemudian pemerintah Washington DC menutup penjara itu. Dan saat ini dijadikan museum. Yang menarik buat saya begini. Gara-gara celah sebesar sedotan. Tembok penjara yang tebal. Itu bisa jebol. Apalagi pintu hati Anda dengan saya. Makanya ketika celah itu terbuka. Tutup rapat-rapat. Ya, anak-anak muda perhatikan. Titik di mana Anda pernah jatuh. Di titik itu setan akan serang Anda. Kalau Anda suka nonton blue film, maaf ya. Percaya apa yang saya ucapkan, jatuhnya pasti di blue film. Meskipun Anda bertobat. Kenapa? Celah itu terbuka. Kalau Anda pernah selingkuh, maaf. Suatu hari nanti kalau Anda nggak jaga celah ini, tutup rapat-rapat, Anda pasti jatuh di perselingkuhan. Kalau Anda wanita pernah kepahitan, Anda nggak tutup rapat-rapat pintu celah ini, suatu hari Anda akan jatuh dalam kepahitan. Kenapa? Karena celah itu udah terbuka. Makanya kalau celah ini terbuka, tutup rapat-rapat, isi dengan firman, mengampuni. Intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, maka celah itu akan ditutup dengan rapat. Setuju, katakan amin. Jadi poin kedua, orang bisa mengalahkan dia adalah orang yang tidak menyimpan kepahitan, sakit hati, iri hati terhadap sesama. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Ya. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Strategi ketiga orang bisa mengalahkan dia. Buka Lukas pasal 8. Perhatikan ayat 26 sampai 28. Lalu mendaratnya Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Saudara, ini menarik. Yesus ke Gadara tujuannya melepaskan 2 orang dirasuk oleh roh legion. Roh jahat ini ketika melihat Yesus langsung mengeluarkan statement dan berkata, "Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, apa urusan kau datang kemari? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Ini roh jahat mengerti bahwa Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan dia memohon Yesus jangan menyiksa ini roh jahat sebelum waktunya. Saudara, status Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Katakan amin. Demikian kehidupan Anda dengan saya. Kalau kita jadi orang percaya nggak ngerti status kita sampai detik ini, Anda sudah puluhan tahun, belasan tahun jadi orang Kristen. Tapi nggak tahu status Anda di hadapan Tuhan, Anda akan babak belur sudah. Kita akan kalah dalam dimensi peperangan roh, saya katakan. Ya, kita orang percaya itu punya 3 status. Status pertama, Anda dengan saya adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Amin. Percaya nggak dosa kita sudah diampuni? Tanpa mengerti dosa kita diampuni, setan itu paling pintar. Makanya Tuhan kenapa melarang kita berbuat dosa? Dosa diampuni ketika kita melanggar, kita bertobat. Tapi intimidasi dosa, itu yang paling gak tahan. Rasa gak layak, rasa tertuduh. Kadang-kadang udah bertobat minta ampun, masih seringkali berkata, "Lu tuh gak akan diampuni. Gak mungkin lah, udah jatuh berulang-ulang." Nah itu makanya Tuhan melarang kita berbuat dosa. Karena intimidasi daripada dosa itu gak enak. Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Setuju gak saudara? Setuju kan? Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tapi saudara tahu gak? Ada satu perkara yang Tuhan Yesus gak bisa kerjakan sampai detik ini. Perkara apa yang Yesus gak bisa kerjakan sampai detik ini? Saya bicara sebagai hamba Tuhan, ada dasar ayatnya. Yang Tuhan Yesus tidak bisa kerjakan sampai hari ini. Dia tidak pernah bisa mengingat dosa yang sudah diampuni. Karena Yesaya 43 ayat 25 berkata, Akulah Tuhan yang menghapus dosa pemberontakanmu dan aku melupakannya. Dahsyatnya Tuhan begitu, bukan hanya diampuni, tapi dia lupakan dosa kita. Itulah grace, kasih karunia yang dia berikan buat kehidupan Anda dengan saya. Setuju? Kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Ya. Jadi dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Betapa joroknya, betapa kotornya kehidupan kita. Saya kebetulan pelayanannya para-para ya. Orang yang pernah berkelamin dengan binatang juga saya layani. Ya, karena saya banyak pelayanan di para waria, orang-orang di pinggir jalan. Ya, keluar masuk penjara saya banyak banget pelayanan di LP Cipinang. Penjara-penjara di Jakarta lah, Tangerang segala macam. Dan saya kalau dengar mereka berbuat dosanya, aduh ngeri-ngeri saudara. Ya, kelihatannya aduh jorok banget. Ini kok manusia sampai sebejat begini. Saudara, suatu hari
Saya nanganin kasus HIV mungkin 3 kali. 2 sembuh total, 1 meninggal. Saya saksiin yang meninggal aja, sudah seperti tadi di ibadah pertama. Nah suatu hari jemaat saya tiba-tiba 3 bulan menghilang. Saya tanya sama ketua kulnya, saya bilang ini coba kamu cek kenapa 3 bulan gak hadir. Setelah mereka cek, mereka berkata di Cipto, tapi Cipto udah give up, angkat tangan dan dipulangkan. Sakit apa saya bilang? HIV Pak, stadium 4. Orang kalau HIV stadium 1-2, seperti kita manusia normal. Ya, kelihatan gak ada apa-apa, tapi udah di atas stadium 3, stadium 4, itu drop abis, kekebalan tubuhnya, imunnya drop abis, dan dia udah lemes, tiap berat badannya itu turun. Nah jemaat ini ketika saya kunjungi, memang daerah itu daerah slum ya, pinggir rel kereta api Senen itu becek banget, motor aja gak bisa parkir. Waktu saya masuk ke sana saya kaget saudara, itu seperti sepotong onggahan seperti bayi, yang berat badannya turun 35 kilo saudara. Tulang rahangnya semua udah keluar, kulitnya seperti gosong terbakar, seperti orang Ethiopia yang hampir mati kelaparan. Ya, saat itu saya berkata, oh my God, saya bilang, dan maaf bau busuknya luar biasa karena udah pup pipis di celana, udah gak mandi berminggu-minggu. Dan karena celananya warnanya agak krem, saya perhatikan itu lelehan nanah campur darah, itu keluar dari alat kelaminnya. Sudah hancur alat kelaminnya sudah. Karena memang anak muda ini jorok sekali, kumpul kebo, bukan ketemu kebo, dia ngumpul-ngumpul maksudnya saudara. Pokoknya kacau, berzina di emperan rel kereta api dengan pelacur-pelacur yang mungkin murahan, tidak pakai pengaman segala macam, dan akhirnya kena HIV sudah. Saat itu karena yang mengumpul belasan orang, saya bilang semua tolong keluar, jangan nguping, saya mulai pelepasan singkat ini jemaat. Ya, saya sadarkan dia, saya tepok pipinya, saya udah gak takut tertular, gak pakai sarung tangan. Saya coba pegang ini dan itu baunya menyengat sekali. Saya berkata Tuhan jangan sampai muntah karena baunya gak tahan saudara. Bener-bener bau, gak tahan banget. Dan saya bilang begini, Nata bangun, Pak Gembala datang. Saya senyum sama dia. Ya kamu cepat sembuh ya saya bilang. Dia ngangguk ya. Dan saat itu saya gak mau sia-siakan waktu, saya bilang begini. Nata kamu tahu gak, Tuhan itu gak tertarik sama dosa kamu. Tapi Tuhan sangat tertarik dengan langkah pertobatanmu. Gak tahu betapa kotornya, betapa berapa puluh kali kamu berzina. Kalau hari ini kamu bertobat terima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan ampuni kamu loh. Kamu percaya gak? Dia ngangguk, oke ikuti doa saya. Dia tuntun saudara, meskipun napasnya udah gak sedap, saya tuntun dia. Terima Yesus, bertobat, akui semua dosa perjinahannya. Saya matraikan dengan minyak urapan, saya panggil anggota keluarga, saya bilang yuk kita sakramen perjamuan kudus. Saya sudah bawa anggur, sudah bawa roti perjamuan, dan akhirnya belasan orang kita memuji nyembah Tuhan. Dan puji Tuhan dia bisa makan roti itu dan minum anggur itu, wajahnya langsung berubah sudah. Ketika wajahnya berubah, saya motivasi, saya tepok dia lagi, saya bilang begini, kamu cepat sembuh ya. Ibadah lagi ketemu dengan Pak Gembala, Ibu Gembala, kamu cepat sembuh ya. Dia ngangguk saudara. Tiba-tiba ini menarik. Mamanya saya tarik saya ke samping. Dia bilang gini, Pak Pendeta, tolong dong Pak Gembala baptis anak saya hari ini juga. Loh kenapa Bu? Emang belum baptis? Belum Pak, umurnya udah 42 tahun belum dibaptis. Saya bilang Bu, kenapa Ibu harus saat ini juga saya baptis? Saya takut dia tiba-tiba mati Pak Pendeta. Nanti masuk neraka gak dibaptis. Kan firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Yesus dibaptis akan diselamatkan. Dan saya sambil senyum bercanda bilang begini, Bu kalau saya baptis anak ibu hari ini saya bisa ditangkap polisi loh. Loh kenapa? Napas aja susah, gue celupin ke air blebek-blebek mati saudara. Pendeta kan mesti berhikmat, bener gak? Tapi nanti kalau tiba-tiba mati gimana dia berkata? Gini loh Bu, ya ibu inget gak ketika Jumat Agung Paskah ada 2 penyamun penjahat disalibkan di kiri kanan Yesus. Masih inget ya? Ya, dua-duanya sama jahat kan, pembunuh, pemerkosa, pokoknya gak karu-karuan. Yang satu ngutukin Yesus, kalau engkau anak Allah, perintahkan malaikatmu untuk tolong kau. Sampai ini penjahat matanya dipatuk burung gagak. Tapi yang satu, jahatnya sama dengan ini patuk burung gagak. Dia bilang apa? Dia bertobat kan? Tuhan, kalau engkau dalam kerajaanmu, ingatkan akan daku. Yesus ngomong apa sama penjahat ini? Hari ini juga engkau bahagia bersama dengan aku. Sudah bersama dengan aku di Firdaus. Yesus gak berkata besok ya, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Enggak kan? Hari ini juga engkau bahagia bersama dengan aku di Firdaus. Ini penjahat udah dibaptis belum? Belum. Udah kasih perpuluhan? Boro-boro kantong celana kagak punya. Ya, tapi ingat baik-baik. Dia gak dibaptis karena tidak ada kesempatan. Tidak memberi karena tidak ada kesempatan. Kalau Anda masih sehat, ya harus dibaptis. Apa yang menjadi bagian Tuhan, Anda harus kembalikan. Setuju katakan amin. Ya, tapi itu tidak menjamin keselamatan saudara. Iman kita yang menyelamatkan. Tapi kalau Anda sehat, ya harus dibaptis. Saya bukan mengusulkan Anda tidak dibaptis. Jangan salah statement ya, hati-hati. Oh pendetanya katakan gak dibaptis gak apa-apa. Enggak, saya gak bicara seperti itu. Karena dia gak ada kesempatan. Jadi 10 detik, bahkan 30 detik atau 1 menit sebelum orang meninggal dipanggil pulang. Bertobat terima Yesus, itu akan diselamatkan. Katakan amin.
Tapi jangan jadikan dasar khotbah saya untuk Anda berbuat dosa. Oh, pendeta hari ini berkata kok 1 menit sebelum bertobat, sebelum mati atau 30 detik terima Yesus pasti selamat kok. Ya udah, hidup santai aja lah. Jahatnya minta ampun, main judi, main pelacur, selingkuh, mertua lagi cuci piring, ditabrak pakai motor ditinggal. Wah, jahatnya minta ampun. Entar kalau udah mati gue baru bertobat. Emang kita tahu kapan kita mati? Ada yang nggak tahu 2 jam ke depan apa yang akan terjadi di hidup kita? Nggak ada yang tahu loh. Hari ini masih senyum-senyum, tahu-tahu besok udah nggak ada, saudara. Hidup itu seperti uap, Yakobus 4 ayat 4, saudara. Ya, makanya masih ada kesempatan, kita harus bertobat. Katakan amin. Itu bagian daripada mengerjakan keselamatan. Yang kedua, status kita itu sebagai ahli waris. Kalau nabi-nabi zaman dahulu semua diberkati, murid-murid Yesus itu diberkati oleh Tuhan, maka Anda, mahasiswa, pelajar, orang bisnismen yang bekerja tempat ini, kita sebagai ahli waris berhak menerima apa yang terbaik dari Tuhan. Kalau hari ini berkat Anda masih tertahan, klaim janji firman Allah, minta setan, minta iblis, lepaskan berkat yang ditahan, dan kita minta dikembalikan 10 kali lipat sebagai ahli waris. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, Anda dengan saya status ini keren banget sebagai orang yang dikasihi. Wah, ini banyak yang gak tahu nih. Ya, kalau kita sebagai orang yang dikasihi, ayo datang kepada Tuhan apa adanya. Ya, jangan sampai Anda sudah umur segini, udah jadi mahasiswa, sudah jadi pelajar, sudah jadi pengusaha, disuruh doa aja, bahkan maaf, suruh setiap hari berdoa aja males-malesan, baca Alkitab males-malesan. Banyak loh orang Kristen umur udah uzur, ABG, anak baru gocap, suruh doa makan aja kadang-kadang kagak mau, kagak bisa. Saya kalau senggang kadang-kadang saya kunjungin kul-kul di bawah saya. Ya, kalau udah mau makan, yuk Pak, misalnya Pak Bambang, doa makannya, yuk kita pejamkan mata. Saya udah pejam mata, mana suaranya, saya dengar-dengar saudara. Begitu melek mata, dia masih gemeteran saudara. Pak, saya gak suruh gemeter, suruh doa. Pak Gembala, maaf saya kagak bisa doa. Ya ampun Tuhan Yesus, masa doa makan aja kagak bisa? Bener Pak, saya gak bisa doa Pak. Nervous Pak. Emang setiap hari gak doa? Kagak. Ya ampun saudara, umur udah gocap tapi kagak bisa berdoa. Hanya buat doa makan. Taunya makannya aja saudara. Kagak bisa berdoa. Ya, ada orang dengan pedenya datang ke saya bilang begini, Pak, saya tuh kenapa malas berdoa? Saya tuh gak pandai berdoa Pak. Apalagi kalau saya di gereja dengar pendoa sapat berdoa, saya suka minder, makanya saya malas berdoa. Ya, karena kalau pendoa sapat berdoa keren-keren Pak. Ya iyalah, namanya juga pendoa sapat, kerjanya bersapaat. Kalau Anda mau berdoa, jadilah diri sendiri, jangan suka ikutin doanya orang lain, suka niru-niru. Katakan amin. Mengalir aja. Kalau kita dengar pendoa sapat berdoa, lama-lama kita gak berdoa. Kenapa? Karena kita kayaknya kecil banget. Pendoa sapat berdoa kan keren-keren kan? Penuh dengan hikmat. Karena kerjanya bersapaat. Saya pernah khotbah di satu gereja di Sudirman. Saya duduk, kebetulan pendoa sapatnya teman saya. Dia naik mimbar, dia berdoa, saya sampai mangap. Dengar doanya sampai terkagum-kagum. Buset, gue belasan tahun jadi pendeta, belum pernah denger doa sekeren begini. Dia doanya dibilang begini saudara. Ya, Tuhan Yesus, biarlah otot-otot rohani kami mengembang bersama Tuhan. Wih gila men, gue bilang otot rohani bisa mengembang, keren banget mak. Gue bilang, sampai melek, wih mantep banget doanya ya. Itu dapat hikmat dari mana otot rohani bisa mengembang. Ya saya cuma berpikir banyak nongkrong tempat gym nih orang nih kayaknya nih. Otot rohani bisa mengembang katanya saudara. Ya saudara. Tapi ada juga anak Tuhan bilang begini, Pak, saya bisa doa Pak, tapi cuma hafal satu doa. Ya gak salah sih saya bilang, doa apa? Doa Bapa kami. Gak apa-apa saya bilang, gak salah kok doa Bapa kami. Maksudnya gimana hanya hafal satu doa? Semua situasi saya doa Bapa kami Pak. Hah? Semua situasi lo doa Bapa kami. Ya pagi, siang, malam mau makan. Ya ampun Tuhan Yesus, saya bilang. Bayangkan, saudara tahu gak waktu Anda lipat tangan mau berdoa. Misalnya cuma hafal satu doa nih, doa Bapa kami. Kita lipat tangan mau berdoa. Tuhan di sorga langsung senyum loh sebelum Anda berucap. Tapi waktu Anda bilang Bapa kami di sorga, dia senyum. Iya nak, dikuduskan namamu, makasih ya sayang. Datanglah kerajaanmu, saya pasti datang kok. Ya, siang hari Anda pesan makanan begitu banyak, teman-teman ngumpul di kantor. Ayo Pak doa lagi, Anda doa lagi. Ya Tuhan udah senyum tuh. Anda bilang lagi, Bapa kami di surga, Tuhan senyum. Ya, dikuduskan namamu, makasih. Datanglah kerajaanmu, pasti datang kok. Malam hari Anda lipat tangan mau tidur. Tuhan pikir pasti doanya beda lah, masa bawa doa Bapa kami lagi. Anda ngomong lagi, Bapa kami di surga. Tuhan jawabnya udah malas-malasan tuh. Iya, dikuduskan namamu, semua orang juga tahu. Datanglah kerajaanmu, pasti gue datang. Ya,
Besok pagi Anda bangun di tempat tidur mau berdoa. Tuhan berkata, nggak mungkin sama lagi lah. Masa pagi, siang, malam doa Bapa kami. Anda ngomong lagi, Bapa kami di sorga. Tuhan langsung jawab, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dia lebih hafal dari kita, sudah. Kebangetan kalau lahir sampai hari ini cuman hafal satu doa-doa Bapa kami. Saudara, ya sampai ada seorang anak muda bilang begini, Pak kita gak boleh kurang ajar loh Pak. Tuhan itu besar loh Pak. Saya pernah baca kitab Amsal, Mazmur. Bumi aja tumpuan kakinya Pak Pendeta. Benar saya bilang Tuhan besar. Saya bilang bumi aja tumpuan kakinya Pak. Betapa besarnya dia. Makanya kita jangan kurang ajar Pak Pendeta. Kita doa tuh rangkaian katanya mesti bagus-bagus. Gak boleh sembarangan. Dicatat dulu Pak Pendeta. Mulai ditulis Baginda Allah Raja Mulia. Ananda datang menghadap kepadamu. Ya Baginda Raja. Dek. Ketoprak humor itu mas saudara. Datang kepada Tuhan itu apa adanya. Katakan amin. Saya ilustrasikan dengan satu penutup begini. Kita kalau gambarkan hubungan kita dengan Yesus. Seperti Anda dengan Bapak Anda. Saya dengan anak saya. Ya, anak saya yang bontot, umurnya jauh dengan kokonya. Hari ini persis ulang tahun. Semalam jam 00:05 dia telepon saya doain. Saya bilang, udah ngantuk-ngantuk saya doain saudara. Ya saya bilang hari Senin kita rayain ya, karena Selasanya tadi saya ditelepon, seharusnya saya berangkat dengan Pak David lagi. Langsung ke Bengkulu, tapi disuruh ke Bandung dulu. Ada satu diaken, keluarganya meninggal, saya suruh isi, Rebunya saya baru berangkat sendiri ke Bengkulu. Jadi pisah, ya tadi Pak David sudah setuju untuk saya berangkatnya hari Rebu, karena AMC-nya hari Rebu. Ya, ini jarak dengan abang-abangnya jauh, abangnya udah hampir 22 tahun, dia baru 11 tahun saudara. Sudah mau lulus kuliah anak saya yang besar. Nah saudara, kalau saya gambarkan hubungan saya dengan Yesus seperti anak saya. Misalnya anak saya pulang ke rumah. Anak saya pulang ke rumah pencet bel nih, teng tong. Saya buka pintu, ketika dia lihat saya, tiba-tiba dia mundur 3 langkah. Dia bilang begini, Ayahanda bolehkah Ananda masuk? Ilah saudara, kalau kita punya anak gini kita jitak kali saudara ya. Dia kalau lihat saya, dedinya dia dengan sukacita, dia lempar tasnya, dia peluk saya, dia berkata, Papa, Daddy, I love you, I miss you. Nah kita dengan Yesus seperti itu. Ada amin? Gak ada misahin kita. Gak ada memisahkan kita. Bangun pagi kita cuma ngomong, Papa. Manggil Tuhan itu gak perlu teriak-teriak pakai speaker. Dia gak budek saudara. Anda ngomong lembut aja dia udah denger. Ada amin saudara? Ya, makanya 3 strategi ini perhatikan baik-baik. Bagaimana cara mengalahkan dia? Imam musik udah standby. Yang pertama, tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Yang kedua apa? Jangan pernah menyimpan kepahitan, sakit hati, iri hati tersebut. Dan yang ketiga, mengerti kita punya 3 status. Status pertama apa? Dosa kita sudah diampuni. Yang kedua, ahli waris. Yang ketiga, orang yang dikasihi. Tuhan Yesus berkati. Yuk kasih tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, kami percaya, daerahku, dan kiranya tanganmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dalam nama Yesus, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
dikabulkan oleh Allah seperti Yabez. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora para sikala para. Angkat tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anak yang tunggal, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah. Selamat hari Minggu. Silakan berfellowship dengan coffee break yang telah disediakan.